Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Pujianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, angkatan 3 tahun 2020. Ini saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Adapun untuk materi yang akan dibahas dalam proses pembelajaran hari ini yaitu materi energi dalam sistem kehidupan dengan submaterinya adalah sumber-sumber energi. Ini pada kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kurang semangat. Jadi kalau aku tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian harus gerak juga ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya harus lebih semangat, jangan kayak tadi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mana semangat ya? Enggak ada. Coba ya kalau diputarnya bagaimana kabarnya hari ini, tadi ya jawabnya harus lebih semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, harus semangat. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu nih kelasnya udah bersih atau belum, duduknya sudah rapi atau belum, ya. Oke, coba duduknya rapi. Ini kelasnya udah bagus, sudah bersih. Kalau kelasnya bersih, belajar juga jadi nyaman ya. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu, ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, pelajaran silakan. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bisa silakan Sa, pimpin doanya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, sebelum ke arah pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Untuk soal pretest ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan diisi tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Soalnya ada 10 soal, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan diisi sebisanya kalian ya. Jangan tanya teman-temannya, kerjakan sendiri. Bisa mengerjakannya? Bisa. Ibu cek dulu ya satu orang aja nih, di sini nggak akan Ibu sebutkan namanya. Kira-kira nilainya betul semua atau masih kurang? Gak apa-apa, kalau misalkan masih kurang juga kan belum belajar ya. Gak apa ya? Ya kan karena belum belajar jadi otomatis nilainya juga belum di atas KKR. Tidak apa-apa. Jadi sekarang kita belajar. Jadi kalau udah belajar otomatis ada peningkatan, ada perubahan seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang baru. Nah, sebelum ke arah pembelajaran yang baru, Ibu mau mereview terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya materinya masih ingat tentang apa? Materi kemarin yang sudah kita pelajari. Masih ingat materinya tentang apa? Energi dan bentuk energi. Coba yang masih ingat apa aja bentuk energi? Energi potensial. Ada lagi? Energi matahari. Energi apa? Energi listrik. Ada apa lagi? Energi kimia. Jangan dilupakan ya, itu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang materinya tentang apa? Sekarang itu materinya melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang energi. Tapi sekarang kita bahasnya yang ini, sumber energi. Sebelum ke pembelajaran inti, Ibu akan tampilkan dulu nih pertanyaan sebagai persepsi. Oke, perhatikan ke depan. Nah, perhatikan ke arah depan nih. Ya, apakah kalian pernah mendengar istilah sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan? Kalau nggak salah waktu SD pernah lah ya bahas materi ini. Coba apa ya perbedaan keduanya? Siapa yang mau jawab? Oke, coba bentar. Energi terbarukan adalah energi yang jumlahnya banyak dan dapat diperbarui. Energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Kalau energi terbarukan jumlahnya banyak, atau tidak terbatas. Kalau sumber energi tak terbarukan
itu sumber energi yang jumlahnya terbatas sehingga ya habis gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materinya tentang sumber energi. Menurut kalian penting gak sih belajar sumber energi? Penting. Kenapa penting? Kenapa? Gak apa-apa deh, gak usah malu, gak usah takut. Kenapa? Penting materi sumber energi. Ada berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari nggak? Ada. Iya, materi sumber energi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini apa? Lampu, sumbernya adalah listrik, energi listrik. Kalau nggak ada sumber energi listrik, ada kita bisa melihat dengan jelas seperti ini nggak? Gitu ya, nggak ada cahaya yang di malam-malam gitu. Nah, itu sangat berkaitan erat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari sumber energi ini. Sehingga ya itu sangat penting sekali untuk kita pelajari. Aku akan sampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, bisa diperhatikan di layar sini. Untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini itu ada menganalisis konsep energi, kemudian berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, ini untuk indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikatornya yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber energi, kemudian menjelaskan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, kemudian menentukan sumber energi ke dalam sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang keempat, menganalisis manfaat dan cara kerja sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, serta menganalisis kelemahan dan kelebihan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Nah, nanti untuk keterampilannya, gitu ya, kalian menyajikan hasil diskusi kelompoknya mengenai sumber energi. Jadi nanti ada proses presentasi yang dilakukan dalam kelompok, ya, perwakilan kelompoknya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, tadi kan IPK, nah sekarang tujuan pembelajaran. Melalui studi literasi, gitu ya, kalian kemudian berkelompok juga, itu dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi dengan tepat. Kemudian dapat menjelaskan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Ini sama ya, seperti IPK yang tadi. Cuma ditambahkan ada kegiatan pembelajarannya apa. Di kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu ada melalui studi literasi dan melalui diskusi kelompok. Nah, untuk model pembelajarannya itu dengan model discovery learning. Mungkin apa itu discovery learning gitu ya. Nah, langkah-langkah kegiatan discovery learning itu nanti Ibu akan menampilkan stimulus. Nah, stimulusnya itu bisa berupa gambar. Nanti Ibu akan tampilkan gambar. Dari gambar itu, gitu, kalian buat suatu pertanyaan. Tahapannya kedua itu kalian nanti merumuskan pertanyaan, merumuskan masalah. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengumpulkan data dengan berkelompok, ya. Kemudian menganalisis data secara berkelompok dari berbagai sumber, kemudian memverifikasinya dengan presentasi. Jadi nanti perwakilan per kelompok itu presentasi ke depan, ya. Nah, setelah presentasi kita buat suatu kesimpulan. Jadi itulah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, ya. Jadi harus semuanya siap untuk belajar. Nah, kemudian untuk penilaiannya, ya, ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap. Jadi nanti Ibu akan observasi kalian semua, gitu ya. Ibu akan nilai sikapnya kalian. Ada disiplin, ada tanggung jawab, gitu ya. Nah, salah satu itu yang akan Ibu nilai. Kemudian ada apa lagi? Nilai pengetahuan. Dari soal-soal yang tadi sudah kalian isi, nanti di akhir pun akan Ibu tes lagi, gitu ya, dengan soal post test. Itu untuk nilai pengetahuan. Yang ketiga itu nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan, itu nanti kalian kan ada nilai presentasi sama nilai keaktifan dalam berkelompok, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, itu juga akan Ibu nilai. Jadi dalam pembelajaran juga kalian harus aktif ya, jangan diem aja, gitu ya. Jangan udah tunggu usah ngerjain, jangan seperti itu. Jadi semuanya harus aktif. Oke, paham? Paham. Oke, itu untuk kompetensi, kemudian IPK, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran kita hari ini, serta penilaian apa saja yang akan digelar. Nah, sekarang lihat ke arah ini. Ibu akan memberikan stimulus berupa gambar ya. Ini ada gambar apa? Solar oven itu apa? Ini pakai bahasa Inggris ya. Solar oven itu adalah oven dengan energi matahari. Ada solar, ada oven, oven gas. Nah, dari 2 gambar ini, gitu ya, kira-kira
Coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya ketika melihat gambar ini gitu. Apa yang terbesit di benaknya kalian gitu ya, dan ingin membuat suatu pertanyaan ya, apa ya kaitannya dengan materi kita hari ini. Materi kita apa? Sumber energi. Kira-kira apa ya pertanyaan yang bisa dibuat dari dua gambar ini? Siapa yang mau mencoba mengemukakan? Oke, coba Sa. Apakah solar open dan open gas termasuk ke dalam sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan? Anissa, kata Anissa itu apakah solar open dan open gas termasuk ke dalam energi terbarukan dan atau tidak terbarukan gitu. Oke, kita tahu dulu. Anissa udah dapat nilai keaktifan ya, itu mengemukakan pendapatnya. Coba yang lainnya siapa yang mau coba jawab? Kan oleh Anissa? Apa aja? Oke, coba Tina. Tadi Intan udah jawab pas bagian awal ya. Yang lain juga harus mencoba. Oke, coba Tan. Energi apa yang digunakan oleh solar open dan open gas? Energi apa yang digunakan oleh solar open atau open gas? Udah ada dua pertanyaan yang dikemukakan oleh kalian. Rumuskan dulu nih, dua pertanyaan yang dikemukakan oleh temannya tadi dari Anissa. Tadi kata Anissa, pertanyaannya apakah solar open dan open gas itu masuknya ke energi terbarukan atau energi tak terbarukan? Terus pertanyaan dari Intan, energi apakah yang digunakan oleh solar open dan open gas? Dari dua pertanyaan ini bisa kita simpulkan bisa kita rumuskan untuk jadi bahan pertanyaan di pembelajaran kita hari ini. Udah itu aja yang mau dirumuskan atau ada pertanyaan yang lain yang mau dikemukakan? Cukup ya? Berarti itu dua pertanyaan yang akan kita jawab hari ini dalam proses pembelajaran. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini nanti kalian kerjakan berkelompok. Salah satu pertanyaan LKPD adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya sudah kita simpulkan. Nanti yang dipakai adalah dua pertanyaan dari Anissa dan Intan ya. Itu ya yang kita rumuskan masalah hari ini pertanyaannya. Nanti kalian tulis di LKPD. Sekarang silakan duduk dulu berkelompok. Untuk kelompoknya satu jajaran saja ya ke belakang. Silakan untuk sekarang duduk berkelompok. Sekarang kita akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya kalian. Nah, untuk mengisi yang ini, yang LKPD, kalian bisa gunakan referensi dari bahan ajar yang Ibu buat. Bisa dari buku paket yang sudah kalian miliki ya. Jadi boleh dari berbagai sumber. Oke, Ibu akan bagikan ke dulu. Oke, tulis dulu kelompok kalian, nama-nama anggotanya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nah, di bagian ini tulis nama kelompoknya. Ya. Silakan. Kalau sudah ditulis nama kelompoknya, cek halaman selanjutnya. Nah, di LKPD ini nanti kalian mengerjakan soal-soal dan beberapa pertanyaan tentang sumber energi ya. Nah, yang bagian yang pertama itu kalian tadi udah ya mengamati bagian gambar. Ada solar open dan open gas. Tadi sudah dibuat rumusan pertanyaannya kan? Sudah kita simpulkan rumusannya dari pertanyaan yang dikemukakan oleh Anissa dan pertanyaan yang dikemukakan oleh Intan. Silakan ditulis di bagian rumusan masalah pertanyaannya di bagian bawah. Nah, cobalah isi rumusan masalahnya dengan dua pertanyaan yang tadi. Bisa dipahami? Bisa. Nanti setelah itu kalian diskusikan nih. Nah, isi bagian yang tabel. Setelah isi bagian tabel, kemudian isi bagian pertanyaan selanjutnya. Sampai di akhir dibuat suatu kesimpulan. Bisa dipahami pengerjaan LKPD-nya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan diskusi dan analisis datanya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan ya dikerjakan berkelompok.
Nanti untuk kelemahan dan kelebihannya tinggal kaitkan sama energi terbatas sama hasilnya ya. Untuk Bapak disimak dan cara baca, cari di ada nggak energi angin? Ya, tapi baca dulu energi angin, maka manfaat dan cara kerjanya. Untuk kelebihan dan kelemahannya kaitkan dengan sumber energi terbatas serta baca di awal kan. Energi angin kira-kira apa dari kelemahan dan kelebihan ya. Bagi kita satu, ya, misalkan ini bagian yang mana? Ini kan ada berapa energi? Ada tulisan energi ini ya, bagi dua aja, dua tiga. Ya, sebenarnya manfaatnya ditulis di sini, kelemahan dan kelebihannya ditulis di sini. Kaitannya nanti kalau untuk kelemahan dan kelebihan itu kaitannya sama yang energi terbarukan dan tak terbarukan aja. Asli. Ini kan energi angin, air, bagian besar itu sih. Gitu ya. Atau bagi tugas, misalkan ada bagian ini sama ini. Terus misalkan bela, ya. Nah bela nyari dari sumber yang mana nih? Nggak salah. Sama rekan-rekannya. Ini pas nanda udah selesai, pas nanti mau isi yang ini, tinggal kok ini bagian jawabannya. Misalkan air bagian yang selanjutnya, nanti misalnya oh yang matahari sama udara, ini cari udara sama matahari. Jadi tinggal kok udah gitu ya, biar lebih cepat gitu diskusinya. Ya. Ya, dari sini jadi nanti perwakilan tiap kelompoknya silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian, hasil pengumpulan data dan analisis data. Nah, untuk yang pertama di sini untuk hasil diskusi bagian sumber energi angin, energi air dan gas alam di kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 siapa yang mau ke depan? Oke, silakan dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu dari kelas 7A. Sumber energi angin, manfaat atau cara Soalnya kedengaran nggak? Enggak. Oke, kurang lantang loh. Energi angin, manfaat atau cara kerja. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi listrik. Kincir angin ini mengubah energi kinetik angin untuk memutar energi listrik. Kelebihan tidak terbatas, menggerakkan kincir, digunakan dalam tenaga angin dalam skala besar, menyederhanakan listrik di lokasi yang terisolasi. Kelemahan, jika tidak ada angin maka kincir tidak akan bergerak. Energi air, mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Kelebihan, jumlahnya tidak terbatas, menggerakkan turbin dari air. Kelemahan, jika tidak ada air, makhluk hidup kesulitan untuk hidup. Gas alam, manfaat dan cara kerja. Salah satu bahan bakar fosil yang berangkap dalam lapisan batu kapur di atas reselion minyak bumi. Kelebihan, digunakan sebagai bahan bakar. Kelemahan, jumlahnya terbatas, menghasilkan polutan yang dapat mencermin udara. Oke, ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang berbeda dari presentasi kelompok 1? Kira-kira mungkin ada yang berbeda di bagian yang mana? Kurang sependapat misalkan. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi apa yang sudah dikemukakan oleh kelompok 1? Oke, tidak ada. Ibu sedikit mengulas untuk bagian kelemahan energi air. Coba tadi kelemahan energi air apa? Air. Jika tidak ada air, makhluk hidup kesulitan untuk hidup. Ini enggak, maksudnya nyambung enggak ke arah penggunaan energi air. Kira-kira lebih tepatnya ke bagian yang mana? Untuk kelemahan energi air.
Bisa, tapi masih kurang tepat untuk kata-katanya. Ya, lebih tepatnya kira-kira apa ya? Coba kelompok mana yang mau menambahkan? Coba dicek isiannya, kelemahan dari energi air. Kelompok 3. Silakan untuk kelemahan dari energi air. Energi air merupakan energi yang dapat diperbaharui, tetapi energi air bergantung kepada alam. Contohnya, pada saat musim kemarau, air akan kering dan tidak dapat digantikan oleh energi listrik. Itu ya yang lebih tepatnya ya. Jadi bisa yang ini cuma bahasanya. Jadi ditambahkan untuk di bagian kelemahan, untuk energi air itu energinya banyak, tapi dipengaruhi oleh alam. Kalau misalkan musim kemarau airnya nggak ada, otomatis tidak bisa menggerakkan turbin, kemudian diubah jadi apa? Jadi listrik, karena nggak ada air. Jadi ya untuk penambahan pada bagian kelemahan energi air. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, pada kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila dari kelas 7A. Saya akan menerangkan tentang bahan bakar minyak. Manfaat atau cara kerja bisa digunakan sebagai bahan bakar industri atau kehidupan sehari-hari. Kelebihannya, minyak mengikat air licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagai besar karena hidrokarbon. Kelemahan, abu yang dihasilkan walaupun sangat sedikit sulit untuk membuangnya. Sumber energi matahari. Manfaat atau cara kerja, energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Kelebihan, jumlahnya banyak dan mudah didapat. Kelemahannya, ketika musim penghujan, matahari tidak dapat memancarkan cahaya matahari. Sekian dari saya. Ada yang mau menanggapi untuk energi dari gas alam dan bahan bakarnya? Untuk manfaat atau cara kerja, kelebihan dan kelemahannya. Oke, coba dibacakan dari kelebihan dari bahan bakarnya. Kelebihan dari bahan bakarnya, minyak bumi, zat air licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Nah, itu kira-kira bahasanya tepat nggak untuk menunjukkan itu adalah kelebihan dari bahan bakar minyak? Lebih tepatnya apa ya bahan bakar minyak untuk kelebihan? Ada yang mau menanggapi? Kelompok mana yang mau mengemukakan tentang kelebihan bahan bakar minyak? Ada? Coba bahan bakar minyak bisa untuk kelebihan, tapi untuk kelemahannya betul jumlahnya terbatas sehingga kalau lama-kelamaan akan cepat habis. Kalau kelebihannya itu lebih, siapa tadi yang mau menjawab? Tadi siapa? Mudah didapat dan mudah digunakan. Itu salah satu kelebihan dari bahan bakar minyak. Jadi ya tambahkan di bagian bahan bakarnya. Untuk energi matahari bagaimana? Ada penanggapan? Tanggapan? Ada yang beda? Oke, sudah tepat ya tadi yang dikemukakan oleh kelompok 2. Jadi kalau energi matahari bisa langsung digunakan ataupun misalkan diubah menjadi energi lain. Contohnya dari apa? Energi matahari bisa digunakan menjadi energi apa? Diubah menjadi energi apa? Energi listrik. Tapi perlu apa ya? Panel surya gitu ya untuk diubah jadi energi listrik. Kalau energi mataharinya nggak ada, sinar cahayanya nggak ada, bisa nggak diubah jadi energi listrik? Nggak ada ya, nggak bisa seperti itu. Itu masuk ke lemah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti Maida dari kelas 7A. Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu manfaat batu bara, cara kerja dan kelemahan atau kelebihan. Pertama, pasang surut atau energi tidak. Batu bara, manfaat atau cara kerja. Batu bara dapat digunakan untuk bahan bakar bidang industri. Kelebihan, mudah digunakan dan mudah didapatkan. Kelemahan, dapat menyebabkan penurunan kualitas udara, akan muncul gas karbon dioksida, serta akan menyebabkan polusi udara. 2. Pasang surut atau energi tidal. Manfaat atau cara kerja. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Kelebihan, memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih tepat, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dan dengan kondisi lingkungan laut yang keras karena tingginya tingkat polusi dan kuatnya arus laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan untuk apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3? Cukup ya? Sudah bagus. Tadi sudah tepat sekali untuk manfaat, kelemahan dan kelebihan dari energi batu bara dan energi pasang surut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Gatega Pertiwi dari kelas 2. Akan kita jelaskan pertanyaan nomor satu sampai nomor 4. Biasakan ya, biasakan dulu. Energi terbarukan adalah energi angin, energi air, energi Oh, matahari, ini ke sana. Kan temennya yang mau mendengarkan. sama energi pasang surut. Oke, lanjutkan. Kalau energi tak terbarukan adalah alam sama bahan bakar minyak. Oke, sekarang coba ya menanggapi soal nomor 1. Jawabannya yang tadi sudah dikemukakan oleh Ananda. Ada yang mau menanggapi gak? Ada yang lain mungkin yang mau ditambahkan? Apa yang kurangnya? Kelompok mana yang mau menambahkan? Bagian mana yang kurang? Tadi kelompok mana yang bilang kurang? Kelompok 1 ya? Coba apa yang kurangnya? Yang tidak terbarukan. Penambahannya apa? Batu bara. Tadi batu bara dikemukakan gak? Enggak, ditambahkan ya. Jadi kalau energi kita terbarukan ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kalau energi terbarukannya ada matahari, air, angin, air, pasang surut. Yang keras ya suaranya. Yang nilai kasih juga bagus. Lanjutkan nomor 2. Kedua, energi terbarukan adalah energi yang jumlahnya banyak dan dapat diperbarui. Sekarang energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oke, jawabannya sama dengan kalian? Sama. Sama. Lanjutkan nomor 3. Nomor 3, kincir dalam radang angin. Kincir dalam radang angin dalam skala besar menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Oke, nomor 3, syarat untuk membangun PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Syaratnya menurut Anda tadi harus anginnya apa katanya? Suaranya yang jelas biar terdengar. Ininya syaratnya dulu. Syarat dibangun PLTB apa jawabannya? Kincir dalam radang angin dalam skala besar menyediakan listrik di lokasi tersebut. Nah, kira-kira yang lebih tepat apa ya bahasanya untuk soal nomor 3? Apa syarat untuk dibangun PLTB? Oke, semuanya duduknya ke arah ibu ya, ke depan ya. Tidak membelakangi ibu. Oke, coba. Syarat PLTB saat membentuk pembangkit listrik tenaga bayu. Syarat utamanya harus ada apa? Angin. Tapi anginnya apakah angin sepoi-sepoi? Angin yang biasa sekarang gitu ya? Atau anginnya kayak gimana? Angin yang besar. Tadi syarat yang pertama anginnya harus besar. Syarat yang kedua adalah apa? Yang bergerak itu harus ada kincir anginnya, gitu ya. Nanti ada turbin dan generator untuk apa? Untuk mengubahnya menjadi energi listrik, gitu ya. Nanti ditambahkan untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Nomor 4, sumber energi terbarukan karena jumlahnya banyak dan dapat diperbarui. Nah, soal nomor 4, setelah kalian menganalisis kelemahan dan kelebihan sumber energi, mana yang lebih baik digunakan? Sumber energi terbarukan atau tidak terbarukan? Jawabannya adalah sumber energi Terbarukan kenapa? karena jumlahnya banyak dan Nah, karena jumlahnya banyak atau tidak terbatas. Ya, ada yang mau menanggapi? Jawabannya ada yang beda? Sama semua? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, sekarang buat kesimpulan ya dari pembelajaran kegiatan kita yang tadi. Nah, simpulan yang pertama. Oke, siapa yang mau jawab sumber energi apa saja yang termasuk ke dalam sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Siapa yang mau menjawab simpulan dari yang tadi? Yang mana aja yang termasuk sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan? Tuh, siapa yang mau jawab? Oke, lu apa aja lu? 1. Air, angin, pasang surut, matahari. Kalau tak terbarukan? Batu bara, Batu bara, minyak bumi, gas alam. Sekarang, kelemahan dan kelebihan dari energi terbarukan dan tak terbarukan. Siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada, nggak apa-apa ikut ya. Ada yang mau jawab? Kelemahan dan kelebihan dari energi terbarukan dan tak terbarukan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Energi terbarukan dulu deh. Apa kelemahan dan kelebihannya? Oke, coba kita. Energi terbarukan apa kelemahannya? Memerlukan alat khusus untuk mengubahnya menjadi energi Nah, lain. kalau kelebihan. Jumlahnya banyak dan tidak terbatas. Oke, sekarang kelemahan dan kelebihan energi tak terbarukan. Kalau yang tak terbarukan, kelemahannya apa? Jumlah energinya tidak terbatas. Terbatas ya. Kalau kelebihan energi tak terbarukan, kelebihannya
didapat dan tidak digunakan. Bunyi seperti itu ya. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kalian sudah berdiskusi ini sebagai penguatan materinya. Semuanya duduknya yang rapi. Semuanya duduknya rapi. Lihat ke depan, tidak membelakang gitu. Oke. Perhatikan di sini. Kita bahasnya apa? Materi sumber energi. Nah, sumber energi ini pengertiannya itu adalah segala sesuatu yang di sekitar kita untuk menghasilkan energi. Nah, dibagi dua yang tadi ya. Ada energi terbarukan, ada energi tak terbarukan. Nah, ini sumber energi tak terbarukan atau terbarui dan terbarukan sama aja ya. Nah, ini sumber energi tak terbarui. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, kemudian ada tambahan energi nuklir. Tadi di diskusi kita nggak ada itu ya. Nah, ini sumber energi terbarukan. Matahari, energi angin, energi air, panas bumi, biomasa sama energi air. Tidak, ya energi kita itu energi pasang surut. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam energi ini adalah alat-alat yang digunakan dalam energi terbarukan. Ada panel surya ya. Nah, yang ini panel surya yang sebelah kanan. Kemudian ada yang bagian sebelah kiri ini. Kanannya kalian beda ya sama yang ini. Dari yang sebelah kanan itu panel surya, yang atas kemudian itu ada generator ya. Ada turbin dalam PLTA. Di bagian bawah juga sama. Sama yang di sana untuk energi apa? Energi angin membarukan alat khusus yaitu ada kincirnya ya. Dan ada turbin sama generator untuk mengubahnya jadi listrik. Nah, ini kelebihan dari energi terbarukan atau energi alternatif. Tadi kalian sudah mengemukakan ini tambahannya dari Ibu. Nah, ini untuk energi alternatif itu, ini jumlahnya sangat banyak gitu ya, sehingga tidak akan terjadi kelamparan. Kemudian bersifat ramah lingkungan, artinya tidak menghasilkan pencemaran atau polusi. Kemudian pasokannya berlimpah, menjadi sumber energi gratis karena sudah ada di alam. Kemudian tidak dapat merusak lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Nah, tapi ada kelemahannya, tidak efisien. Kenapa? Karena membutuhkan biaya instalasi yang cukup tinggi dan memerlukan suatu alat dulu kayak tadi ya. Jadi kalau untuk mengubahnya itu perlu alat sehingga kurang efisien. Nah, itulah. Ada tambahannya lagi, bergantung pada alam. Tadi kan sudah dicontohkan, kalau musim kemarau ketika airnya nggak ada, kira-kira nanti bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air? Nggak bisa, gitu ya, karena ini bergantung pada alam. Oke, itu penguatan dari Ibu dan energi dengan tepat. Siapa yang mau mengemukakan sumber energi apa aja yang tadi sudah kita bahas? Sumber energi terbaru. Satu orang. Siapa yang mau jawab? Bersalin terus ya. Gak apa-apa ya, Ibu tunjuk satu orang ya. Tadi sumber energinya ada apa aja ya yang tadi kita bahas, kita identifikasi. Coba, Linda, sumber energinya tadi ada apa aja nih? Terbarukan dan tidak terbarukan. Betul. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Apa ya energi terbarukan itu? Apa ya energi tak terbarukan itu? Siapa yang mau mengemukakan? Oke, ada? Tuh, dari yang tadi sudah kita pelajari. Ada tujuan pembelajaran. Ibu tunjuk lagi nggak apa-apa? Oh, apa ya? Iya, apa ya? Suaranya yang keras ya? Energi terbarukan adalah energi yang jumlahnya banyak dapat terbarukan. Kalau yang tak terbarukan, Yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat terbarukan. sehingga mudah habis kalau terusan dipakai. Oke itu ya. Jadi kalau energi terbarukan jumlahnya banyak. Kalau tak terbarukan jumlahnya terbatas atau sedikit. Jadi kalau lama-lama dipakai itu akan cepat habis. Kayak batu bara, atau minyak bumi, puluhan tahun ke depan itu katanya kalau kita terus-terusan memakainya itu akan cepat habis. Bisa jadi anak cucu kalian itu tidak akan menemukan yang namanya batu bara ataupun minyak bumi. Jadi otomatis perlu yang namanya energi alternatif. Atau istilahnya energi alternatif itu energi terbarukan. Oke, sekarang yang ketiga, menentukan sumber energi ke dalam sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Tadi yang mana aja ya yang sumber energi terbarukan dan yang mana aja ya yang sumber energi tak terbarukan. Tuh yang mau jawab. Oke, yang di belakang. Iya, kita ya. Apa tak? Sumber energi terbarukan 1 energi matahari, 2 Ya. angin, 3 panas bumi, 4 energi tidal, 5 biomasa, 6 air. Energi tak terbarukan 1 minyak bumi, 2 gas alam, 3 batu bara, 4 nuklir. Oke, jadi kalau energi terbarukan ada energi
matahari, air, angin, pasang surut, pasang surut. Kalau energi tak terbarukan, batu bara, bara, minyak bumi, gas alam. gas alam. Ya, tuh. Nah sekarang yang keempat, menganalisis manfaat dan cara kerja sumber energi terbarukan dan tak terbarukan dengan tepat. Oke, kalau energi untuk energi terbarukan itu manfaatnya apa? Terus kalau energi tak terbarukan itu boleh salah satu dari yang sudah dikerjakan daripada tabel. Misalkan, yang energi minyak untuk yang terbarukannya, atau energi matahari untuk yang terbarukannya. Nah, siapa yang mau membukakan? Oke, kami, silakan Bi. Sumber energi matahari, manfaat atau cara kerja energi yang dapat mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk baik. Contohnya gas alam, manfaat atau cara kerja digunakan sebagai bahan bakar. Oke, bahan bakar biasanya tidak bisa di industri ataupun bisa dijadikan bahan bakar kendaraan seperti itu ya. Bagian tujuan pembelajaran yang terakhir yang kelima ya, itu menganalisis kelemahan dan kelebihan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang menjawab, oke, Anissa, silakan Sa. Kelemahan dan kelebihan energi terbarukan dulu. Kelebihan dulu. Ya. Kelebihan dari energi terbarukan, berarti jumlahnya tidak terbatas atau banyaknya. Oke, sekarang kelemahannya apa? Membutuhkan alat khusus apa? Mengubahnya menjadi energi lain. Oke, kalau kelemahan dan kelebihan energi tak terbarukan. Kelebihan energi tak terbarukan. Apa? Kekurangannya dulu, oke, apa kekurangannya? Jumlahnya terbatas atau sedikit. Kalau kelebihannya apa? Mudah digunakan. Ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran, sekarang Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran. Ya, kira-kira apa saja yang sudah kamu pahami dari materi yang sudah kita pelajari. Terus kesan-kesannya bagaimana dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang mau coba mengemukakan? Oke, coba lihat. Saya tadi belajar Belajar apa aja ntar? tentang energi terbarukan dan tak terbarukan. Contoh energi terbarukan, energi angin, energi matahari, energi pasang surut. Oke, terus? Energi tak terbarukan, contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam. Oke, ada lagi yang mau dikemukakan? Apa yang sudah dipahami dalam pembelajaran hari ini? Kerja itu aja. Manfaat, kelemahan, kelebihan sudah dipahami? Belum. Kira-kira kalau belum dipahami, apa yang harus kita lakukan? Harus dibaca lagi. Baca-baca lagi dari berbagai sumber ya. Oke, yang lain juga sama ya. Kalau belum memahami materinya, silakan dibaca-baca lagi untuk kalian ya, untuk pengetahuan kalian yang lebih nambah lagi. Bisa aja, jadi kalian mengisi soal podcast ini. Jadi soalnya 10 soal ya, jadi waktunya hanya 10 menit saja. Nilainya bagus ya? Oke, harap semuanya nilainya bagus ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti tolong di rumah pelajari materi makanan sebagai sumber energi ya. Untuk ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ya, oke. Sekarang silakan duduk yang rapi. Sebelum kita pulang kan berdoa dulu ya. Oke, silakan duduk dirapikan terlebih dahulu. Ya. Ibu mengingatkan kembali ke kalian pentingnya 3M karena kita masih masa pandemi. 3M itu menjaga jarak, menggunakan masker, sama mencuci tangan. Ikuti protokol kesehatan itu selalu ya. Kalau tidak ada kepentingan jangan keluar rumah. Artinya stay at home, di rumah aja. Itu untuk mencegah kalian dari penyebaran virus corona. Gitu ya. Selalu jaga kesehatan. Oke, silakan berdoa dipimpin oleh Anissa, silakan Sa. Kegiatan, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semuanya memahami apa yang kita pelajari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.